Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wahidil qahhar. Alladzi khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menghidupkan Ramadan kita. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita. Yang menjadi standar kebaikan itu berada di penutupnya, bukan di awalnya. Yang menjadi ukuran keberhasilan sesuatu itu berada di akhir-akhir suatu proses. Meskipun kita katakan bahwa proses itu sangat penting, tapi yang menjadi penentu keberhasilan adalah penutupnya. Ramadan yang kita berada saat ini di tahap-tahap akhir atau di hari-hari akhir ini menunjukkan bahwa kita tidak lama lagi berada di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari ke-28. Ini menunjukkan bahwa tinggal beberapa hari lagi kita diharuskan untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi kita tidak melihat sudah berapa puasa yang sudah kita terlewat, tapi kita ingin melihat bagaimana maksimalisasi aktivitas ibadah yang kita lakukan di waktu-waktu yang tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Ramadan ini banyak manusia yang sudah melakukan atau memenuhi peribadatannya sebulan Ramadan ini. Banyak juga umat Islam yang sudah menyelesaikan puasanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang dituntut untuk senantiasa dari perjalanan Ramadan kita ada proses akhir yang kita harapkan di situ. Sehingga kalau kita mau berkaca dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah radhiyallahu anha itu pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari pertama sampai dengan ke-20 Ramadan itu Nabi mencampurkan antara tidur dengan sholat malam. Tapi ketika 10 akhir Ramadan itu Nabi menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ini artinya ada sunnah yang dituntut kepada kita untuk kita menghidupkan malam-malam atau 10 akhir Ramadan itu. Di 10 akhir Ramadan kita ketahui bahwa Allah menjadikan satu malam di situ yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman bahwa satu malam itu khairum min alfi syahr. Satu malam itu ketika kita melakukan ibadah salat maka terhitung pahala kita itu seperti kalau kita beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Nah, siapa di antara kita yang mampu beribadah secara terus-menerus itu dalam kurun waktu 83 tahun? Tapi Allah mengistimewakan Ramadan ini dengan menempatkan satu hari itu, satu malam itu dengan kelebihan dan kemuliaan itu. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, nah dari kemuliaan yang Allah telah sediakan kepada kita di malam itu, apa yang sudah kita persiapkan untuk kita lakukan? Kita barangkali berpikir bahwa barangkali di awal-awal Ramadan kita agak lemas untuk beribadah sampai di hari ke-20.
Tapi paling tidak di 10 akhir Ramadan itu kita betul-betul memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, salawat kita, tadarus kita, dan apapun itu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kita tidak mampu untuk memaksimalkan itu di 10 akhir Ramadan, maka jangan kita tertinggal di malam 23, malam 25 dan malam 27. Nah, dengan harapan di malam-malam itu Allah menjadikan satu malam kita betul-betul mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Fenomena masyarakat ini kalau kita melihat bahwa di akhir Ramadan justru banyak umat Islam yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Umat Islam di akhir-akhir Ramadan lebih disibukkan kepada hal-hal yang tidak produktif. Hanya misalnya ibu-ibu hanya sibuk membuat kue, atau umat Islam sibuk dengan mencari makan, sibuk ke pasar. Nah, sementara sebenarnya itu tidak mesti dilakukan karena tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan. Dan banyak terkadang orang berpikir bahwa Ramadan itu pasti akan datang kembali. Ya, betul. Ramadan itu kalau besok atau lusa tidak terjadi kiamat, maka Ramadan pasti akan datang kembali. Masalahnya kita yang tidak mengetahui apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Kita tidak ada yang menjamin persoalan bahwa kita akan sampai atau kita akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di Ramadan berikutnya. Makanya setiap masuk Ramadan kita berharap bahwa Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik. Kita jadikan Ramadan itu menjadi Ramadan terakhir bagi kita, agar kita senantiasa termotivasi untuk melakukan banyak atau memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah sampai kepada kita banyak sekali ustadz yang menyampaikan kepada kita, bahkan tidak asing di pendengaran kita, di televisi, di radio, di HP kita masing-masing, kita banyak mendengarkan informasi-informasi berkaitan dengan hal tersebut. Tapi barangkali memang seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi itu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa memang manusia itu terkadang lebih banyak termotivasi dalam urusan-urusan dunia. Dia lebih menginginkan jembatan untuk urusan-urusan dunia. Tapi jembatan ke akhirat itu terkadang manusia terlalaikan di situ. Padahal sebenarnya dikatakan bahwa walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu, kehidupan setelah hari ini itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Maka ini yang perlu kita perbaiki, hadirin dimanapun Anda berada, bahwa mari kita di akhir-akhir Ramadan yang masih disisakan kepada kita, tersisa 2 hari lagi setelah kita menyelesaikan di hari ke-28 ini, kita tetap memaksimalkan. Jangan kita kendorkan ibadah kita, kita kencangkan sarung kita untuk senantiasa kita maksimalisasi ibadah kita, sehingga tujuan akhir Ramadan yang dikatakan bahwa standar keberhasilan dari suatu usaha adalah penutupnya, bukan di awalnya. Banyak orang yang semangat di awal Ramadan, tapi ketika masuk di pertengahan dia menjadi kendor. Banyak orang yang semangat di awal Ramadan, tapi di akhirnya mereka terseleksi alam, tidak mampu melanjutkan atau tidak istiqomah dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga target akhir Ramadan itu tidak tercapai. Sehingga mari kita untuk menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga target kita di bulan Ramadan ini seperti firman Allah, la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara, bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga itu secara berombongan. Dan itu menunjukkan bahwa keberhasilan kita di Ramadan itu sudah tercapai, karena kita sudah sampai di proses akhir, di penutup Ramadan dengan maksimalisasi ibadah kita. Demikian yang sempat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.